tolong. Dan terjadilah sebuah dungeon break. Catatan ya, fenomena magical power yang terdistorsi dalam dungeon dapat menyebabkan magical energi dungeon disebut meledak, sehingga dungeon itu disebut dungeon break dan mengeluarkan monster-monster di dalam dungeon tersebut. Itulah dungeon break. Itulah penjelasan tentang dungeon. Dungeon break telah terdeteksi, semuanya lari. Hasil konfirmasi diperkirakan itu adalah getaran dari dungeon tingkat C. Bahaya, tingkat C. Bos, kita juga harus cepat evakuasi, kata si Pak Dogu. Apa maksudmu, kata si Warisan. Dia hanya tertawa sinis. Editor Pak Dogu, kau bilang akan langsung bekerja kan? Ya, aku bilang begitu, tapi apa yang kau lakukan, kata si Dogu. Pegang ini dan ikuti aku. Siwo pun memberikan handphonenya kepada si Dogu. Handphonemu harus kuapakan handphonemu, bos? Kemana akan kita pergi? Ya, untuk mendapatkan uang, tentu saja itu. Kemana lagi, Pak Dogu? Lihatlah dan rekam aku dengan handphone yang kupunya, kata si Siwo. Sementara orang lain pergi ke arah barat, mereka pergi ke arah timur. Mereka berdua pergi ke arah yang berlawanan dengan orang-orang kebanyakan. Video, cepat, nyalakan videonya, Pak Dogu. Maaf, bagaimana? Si Pak Dogu pun hanya menyalakan video di saat-saat seperti ini. Ya, cepat rekam aku. Lalu ya, Pak Dogu pun yang bingung langsung saja merekam Siwo. Dan Siwo di sana dihadapkan dengan beberapa orc kelas tinggi dan kelas C. Di sana orc itu terlihat sangat kejam dengan mata merah menyala. Di sana Siwo langsung saja menerjang para orc itu. Kalian datang ya. Baiklah, kalian akan menjadi konten untukku. Hajar. Dar, si Siwo jeb si orc itu dengan mudahnya. Di sana si Pak Dogu hanya melihat. Siwo berkata dalam hatinya, ini bagus, aku langsung buat video begitu, aku mempunyai editor. Dia pun melihat ke arah kamera. Hey para viewers, jangan lupa klik like dan subscribe, lalu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dariku, Meng Siwo. Oke. Begitulah Siwo pun akhirnya bertarung dengan para orc itu. Di sana beberapa saat kemudian para penjaga kota sudah mulai datang. Itu berbahaya, evakuasi semuanya ke dalam bangunan. Para prajurit itu mulai turun dari helikopter. Jika kalian masih di luar, kalian akan tetap dalam bahaya. Tidak, seseorang berteriak seperti itu. Namun terlihat kepala orc terbang begitu saja di atas mereka. Kepala orc itu buntung karena dikalahkan oleh si Pak Dogu, si Meng Siwo. Apa-apaan ini, kata orang di sana. Di sana mereka dan para warga melihat Siwo yang membantai para orc itu. Seperti Royal Rumble, Siwo menghajar mereka semua. Dar. Beberapa saat kemudian, Siwo dengan kerennya dia menunjuk ke atas sambil berkata, Dia berdiri di atas tumpukan para mayat monster dan berkata, jangan lupa ya para viewersku, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like juga, bagikan video ini ke teman-teman dan saudara-saudara kalian. Ingat itu. Sambil mengarahkan jempolnya, dia melihat ke arah kamera. Oke, cing. Ya, akhirnya video itu pun sedang diedit oleh si Pak Dogu. Si Pak Dogu hanya ngahulang setelah mengingat-ingat. Lihatlah, penjaga yang dikirim terlihat bodoh, tapi bukannya orc adalah monster tingkat C, kata komentar di sana. Wodgong Korean hanya melakukan kegiatannya, ada masalah, namun video ini sudah diedit dengan rapi. Bukankah video ini mendapatkan pengeditan yang lebih baik sekarang? Di sana Pak Dogu hanya bingung. Lah, dia tuh orang terkenal kok. Rupanya subscribernya juga sudah banyak, lalu viewersnya juga sudah mencapai ratusan ribu. Aku memang mengedit videonya, tapi aku masih belum mengerti apa yang terjadi dengan orang ini. Jumlah subscribernya sudah mencapai 2110. Ngomong-ngomong, satu hal yang pasti, aku benar-benar tidak mengerti dengan orang ini, kata si Pak Dogu sambil melihat kembali video editannya. Orang ini, bosku, sangat gila di YouTube. Sementara itu, kakak ayamnya sangat enak. Iya, kakak ayamnya sangat enak. Terdengar suara-suara lucu di belakang si Pak Dogu, yang rupanya itu adalah adiknya si Pak Dogu yang kembar. Kita juga harus menyiksakan untuk kakak ayamnya yang enak ini. Ayo makan bersama kakak. Sudah aku bilang itu bagianku. Tidak, ini bagian kakak.
Iya, ayolah, aku menyimpan ini untuk kakakku. Aku menyimpan ini untuk kakakku duluan. Mereka pun malah bertengkar. Nah, untuk sementara kita lupakan saja. Ayo bekerja keras paling tidak untuk kebaikan kedua adikku, kata si Park Do-gu. Ayo untuk bekerja keras, ayo bersemangat. Allahu Akbar, kata si Park Do-gu. Sementara itu besoknya si Siwo masih menempa besi di rumah pandai pangkal besi. Akhirnya Siwo berhasil membuat sebuah pedang setelah sekian lama. Akhirnya aku membuat pedang yang lumayan lah, ini lumayan. Namun grade-nya adalah penguasaan God Metallurgy SS sedikit meningkat. God Metallurgy SS penguasaannya adalah 4,43%. Anda membuat beberapa peralatan yang dianggap layak untuk diberikan secara gratis dan tidak layak untuk dijual. Anjing. Peralatan yang dianggap layak diberikan secara gratis ya, jadi tidak boleh dijual. Tapi bodoh amat lah, aku akan menjualnya pada manusia. Tetap saja penguasaanku meningkat sebanyak 1,4%. Itu lumayan, biasanya cuma 0,1, tapi ini 1,4. Memikirkan bagaimana meningkat selama ini adalah angka yang luar biasa, kata Siwo. Di sana muncul mereka berdua. Hei, kualitasnya peralatanmu semakin baik semakin hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa kau jadi makin pandai? Bagaimana pedang ini dibuat oleh orang yang baru belajar kurang dari sebulan lalu? Perjalananku masih jauh, tapi ini lumayan kan? Namun di sana orang itu, ini bukan hanya lumayan, tapi ini bagus banget anjir. Ya, Siwo pun memberikan dagangannya. Menjual ini dengan harga tertinggi bukan? Ya, serahkan padaku. Oke. Ngomong-ngomong, kau terlihat lebih baik belakangan ini. Benarkah begitu? Ya, biasanya kau datang ke sini dan aku melihat mata pandamu itu kau seperti zombie yang kehilangan dan kelaparan. Kau tahu, beginilah mukamu waktu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Aku bingung kau itu manusia atau zombie saat itu, tapi tetap saja kalau kau terlihat manusia belakangan kali ini, aku merasa puas denganmu. Ya, Doku mulai mengedit videoku sih, jadi aku lumayan punya waktu buat tidur dan istirahat, kata Siwo. Aku jadi punya waktu lebih banyak istirahat, namun aku masih sibuk saat ini, kata Siwo. Aku hanya punya sedikit ruang untuk biaya karyawan dan juga aku harus mengedit videoku sendiri waktu itu. Sementara itu aku masih khawatir pada si Doku. Setelah aku membiarkannya melihat pertarunganku, dia menjadi gemetaran setelah bicara denganku lagi. Tapi tetap saja membantu membuat videoku karena itu adalah tugas editor. Terima kasih Doku. Selain itu, aku membayangkan Kang Docol itu sampah. Dulu aku menjadi videografer editornya, tapi dia memperlakukan aku seperti sampah. Dasar brengsek Kang Docol, sialan. Sambil mengingat-ingat masa mudanya atau masa lalunya sebagai editor si Kang Docol, videografer si Kang Docol. Namun dia memperlakukannya sebagai samsak begitu saja. Karena dia sudah bekerja dengan sangat keras, aku sangat bersyukur, kata Siwo dalam hatinya. Bagaimana dengan tanaman herbal yang kuminta sebelumnya? Oh iya, benar juga. Ini aku sudah mendapatkannya. Lihat, semuanya ada di sini. Ya, itu luar biasa. Tentu saja aku sangat luar biasa, bukan? Barang yang dijual Soun adalah barang yang terbaik di Korea loh. Jangan lupa untuk memesan kepadaku, Soun. Berapa total semuanya? Baiklah, biar kulihat. Totalnya adalah 212 juta 40. Ya gitulah. Itu lumayan yang besar ya. Sambil tidak ridho, Siwo pun memberikan uangnya dan mentransferkan uang yang dia punya kepada Seun. Karena itu merupakan permintaan dari Siwo, aku memberikan potongannya ya, dia 200 juta saja. Terima kasih. Kau menggunakan herbal sebanyak itu buat apa, kata si Seun. Untuk latihan bahan pengobatan. Memangnya bisa? Kita lihat saja nanti. Akhirnya Siwo pun yang sudah mensubscribe, akhirnya dia melihat bagaimana cara membuat obat herbal mengacu pada pemurnian obat-obat alami yang diturunkan dari hewan, tumbuhan, atau sumber mineral. Hal itu terbagi menjadi rebusan, bobok, dan pil dan krim. Dokter yang menghasilkan keajaiban. Huatwo. Dalam video ini kita akan membahas tentang herbal jamu mengacu pada bahan alami yang memberikan efek pengobatan meluas ke akar. Lalu bla 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 bla. Di sana Siwo tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia ini sedang bicara apa? Aku tidak mengerti sama sekali.
Apa-apaan ini, aku harus berpikir lebih keras. Namun karena berpikir lebih keras, jika seperti ini aku tidak akan meningkatkan penguasaan dalam Divine Art, Medical Art. Hasil dari berpikir kerasnya itu, penguasaan inside-nya sedikit meningkat. Penguasaan inside meningkat. Malah penguasaan skill lain yang meningkat. Bukan medical artnya yang meningkat, tapi malah penguasaan lain yang meningkat. Apa-apaan ini? Penguasaan meningkat lagi. Dan penguasaan meningkat sebanyak 8,7%, lalu bertambah lagi 1,4%. Tiba-tiba saja setelah penguasaan meningkat, Shio menjadi mengerti dengan apa yang si Huatuo katakan dalam video sesederhana ini. Apakah itu mengacu pada studi tentang tanaman obat yang digunakan untuk mengobati penyakit? Kata Shio, Anda memahami definisi obat herbal. Penguasaan Divine Medical Art telah meningkat. Divine Art meningkat lagi sedikit demi sedikit. Penguasaan medical artnya juga meningkat karena dia sudah memahami isi dari video itu. Maksudku, kenapa dia membuat kata yang mudah menjadi sulit begini sih? Selain itu, tapi untungnya Anda telah membuat perebusan yang mungkin baik untuk Anda. Ya, singkat cerita, setelah Shio melihat video itu, dia membuat racikan obatnya sendiri. Penguasaan Divine Art meningkat, telah sedikit meningkat lagi. Ya, meningkat sedikit demi sedikit, hanya 0,0, begitu, nggak sampai 1% meningkatnya, tapi 0,0, lumayan, kata Shio. Setelah jadi, apa ini sungguh bisa diminum? Sambil melihat bahan ramuan yang sudah dibuat Shio, tapi mengatakan ini mungkin bagus untuk tubuh, itu berarti ini juga buruk untuk tubuh, bukan? Sepertinya ini akan meledak, kata Shio. Bodo amatlah, mari kita coba. Shio pun langsung meminum bahan ramuan yang sudah dia buat sendiri, dan ini hanya berurusan dan rebusan juga yang dibuat dengan menggunakan Divine Art. Apa itu bisa membunuhku? Ya, tentu saja itu bisa membunuhnya. Shio pun terlihat pingsan. Apa-apaan ini? Lalu rebusan obatnya pun sudah tumpah. Namun di sana sesuatu terjadi. Uangku. Harga dari tanaman herbalku ada 200 juta menguap begitu saja. Anjir lah, aku melakukan hal yang sia-sia. Tidak. Di sana pemberitahuan pun muncul. Anda telah mengkonsumsi rebusan yang mungkin bagus untuk tubuh Anda. Penguasaan super strength telah sedikit meningkat. Rupanya ramuan itu meningkatkan kekuatan super strength-nya menjadi 0, beberapa persen, 0,10%. Penguasaan super strength-ku meningkat. Jadi bagaimana ini? Semuanya sudah tumpah. Bagaimana aku harus meminumnya? Tapi sudah 3 detik lewat. Apa aku harus menjilati lantainya atau bagaimana ya? Jorok nggak ya? Tapi ini kan di rumahku, nggak ada yang lihat. Bodo amat lah. Harus aku jilati saja. Ya, scene pun berganti lagi ke dungeon atau gate. Kali ini Shio menghadapi para kelelawar atau vampir bat. Shio yang tidak lupa membawa kameranya. Dia akan buat konten lagi. Vampir bat adalah monster tingkat E dalam keluarga kelelawar. Ada alasan lain kenapa aku datang ke sini, kata Shio. Pertama, untuk membuat video dengan konsep apakah kelelawar itu tikus. Lalu kedua, mendapatkan 100 vampir bat untuk membuat peralatan. Dan terakhir, mempelajari penyakit tentang vampir bat karena mereka hidup dalam kelompok kecil, puluhan atau ratusan individu. Sebagai jenis penyakit ada di sekitar mereka. Namun yang menarik, kelelawar itu tidak terpengaruh jika kelelawar membawa penyakit mungkin berhubungan dengan penyakit darah, kata Shio. Dan itu bisa aku cari tahu. Kenapa aku mencari tahu kenapa mereka kebal dalam hal itu? Mungkin itu bisa meningkatkan kemampuan medical artku dan membantuku mempercepat membuat medis untuk adikku. Mungkin ini akan memberikan petunjuk pada penyakit darah Shio. Baiklah, ayo kita lakukan. Namun ini tidak akan mudah, tapi dengan Divine Medical Art itu bisa terjadi. Aku merasakan sesuatu, kata Shio. Ini tidak datang dari kelelawar. Siapa ini? Ini manusia, sekelompok orang datang ke arahku, kata Shio. Rupanya di sana selain Shio ada orang lain yang masuk ke dalam gate. Ayo hindari mereka untuk berjaga-jaga. Namun saat Shio akan mengumpat atau menghindari mereka, Shio mengenali beberapa di antara mereka. Bukannya mereka adalah bawahan Kang Docol ya? Mengapa mereka kemari, kata Shio. Hunter lain bukankah dilarang masuk saat ada hunter yang masuk ke sini? Tapi tentu saja apa yang mereka cari?
beberapa kasus tumpah tindih. Apa mereka kebetulan masuk ke sini tanpa mengetahui aku di dalamnya? Tapi kenapa aku harus memikirkannya, kata Shio. Aku akan tahu setelah mereka mengatakan padaku. Biar ku beri mereka sedikit pelajaran, kata Shio. Hehehe. Namun di sana orang-orang itu berkata, apa kau yakin bajingan Meng Shio itu masuk kemari? Seseorang berkata seperti itu. Aku yakin, kelihatannya dengan mataku sendiri. Aku lihat dia masuk ke sini. Ya, aku juga lihat. Lalu kenapa aku belum melihatnya, kata si Kim Jiwo. Si Jiwo berteriak-teriak pada anak buahnya tanpa threat yang lebih rendah dari seorang ranking F dengan keyakinan yang penuh. Kenapa dia masuk ke gate sendirian? Ada yang aneh dengan si Meng Shio itu, kata si Jiwo. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia itu pintar, bukan? Dia pasti datangkan sebuah strategi untuk mengalahkan vampir Bat. Kelihatannya dia percaya dengan strateginya, tapi apa kau percaya itu? Semua orang juga tahu kalau editannya hasil CGI. Lucu sekali. Ayolah, hahaha. Tempat ini mungkin tempat syuting daripada dungeon. Ini lumayan menakutkan. Namun tiba-tiba saja dia mendengar sesuatu. Bangsat! Hah, di mana kau, Kang Docol? Kang Docol, aku bukan Kang Docol, aku Meng Shio. Terlihat Shio sudah berdiri di belakang mereka sambil memegang punggungnya. Aku tidak melihat dia datang. Ya, aku pikir kau tidak akan melihatku datang. Selain itu, sudah aku tanyakan lagi, di mana si Kang Docol sialan itu? Kupikir kau tidak akan mengatakannya jika seperti ini, bukan? Maka mungkin kau harus diinterogasi terlebih dahulu, kata Shio. Dan kuharap kau tidak akan menjawabku juga. Kalian tidak akan menjawabku juga. Aku sudah berpikir ini tidak akan menjadi cara yang mudah untuk kalian. Ayolah Shio, apa kau berpikir bisa melawan kami? Kami lebih banyak jumlah darimu. Hahaha, dari mana kau datang? Kata orang yang lain. Lagian apa yang bisa dilakukan orang tanpa trade sepertimu? Dasar ranking F, sialan. Seseorang maju untuk menyerang Shio dan dah, begitu saja dia dijab oleh Shio ke arah dinding yang sangat keras dan sangat dingin. Apa yang bisa kau lakukan? Kenapa kau melakukan ini? Apa kau bilang? Kau bilang sesuatu, kata Shio. Aku tidak dengar apapun. Apa kau mengatakan sesuatu? Biar ku tunjukkan sesuatu padamu, kata Shio.